Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiki Medio, nomor induk mahasiswa 2401 421024 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai analisis nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik pada karya seni rupa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah kualitas atau sifat yang memiliki harga tertentu terletak pada bentuk fisiknya. Nilai intrinsik karya seni adalah nilai perbentukan fisik dari suatu karya, yaitu kualitas atau sifat dari perbentukan fisik itu yang menimbulkan rasa atau kesan indah. Dalam karya seni rupa terdapat unsur rupa dan komposisi unsur rupa yang saling mempengaruhi tampilan visual dari karya seni rupa tersebut. Unsur-unsur rupa atau visual itu antara lain adalah titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Sedangkan komposisi unsur rupa meliputi ritme, keseimbangan, kesatuan, proporsi, kontras, dan dominasi atau pusat perhatian. Selanjutnya saya akan menganalisis tentang karya nilai intrinsik dan ekstrinsik pada karya seni dua dimensi ini. Saya mengambil karya seni dua dimensi ini berupa lukisan milik Basuki Abdullah dengan judul karya Lady with Kebaya dengan media kanvas 113 cm x 76 cm, bahan perwarnaannya cat minyak. Yang pertama adalah titik. Titik adalah unsur paling dasar dari rupa yang dapat melahirkan suatu wujud dari ide atau gagasan yang kemudian akan melahirkan garis, bentuk, atau bidang. Titik terjadi dari hasil sentuhan atau tusukan benda runcing dari pena, paku, jarum, atau pen, atau yang lainnya pada suatu bidang papan, bidang kertas, atau bidang datar lainnya. Di dalam lukisan ini, unsur-unsur titik telah dikembangkan menjadi unsur garis, bentuk, ataupun bidang. Selanjutnya adalah garis. Garis merupakan unsur tertua yang digunakan manusia untuk mengungkapkan emosi dan perasaannya. Garis dapat digunakan untuk membuat bentuk dan bidang, serta termasuk unsur seni rupa yang memberikan kesan kedalaman dan struktur. Garis terjadi dengan menekan benda runcing pada ujungnya dan mengarahkan atau menggoreskan ke arah yang lain. Jadi, terjadinya garis karena adanya daya gerak ke suatu arah. Garis hanya berdimensi memanjang dan memiliki arah, baik arah horizontal, vertikal, maupun diagonal. Garis yang terdapat pada lukisan ini merupakan hasil sapuan cat dan perpaduan antara warna yang berbeda membentuk garis. Selanjutnya, garis dalam lukisan ini juga telah digambangkan menjadi unsur bidang dan unsur bentuk. Berikutnya adalah bidang. Bidang merupakan pengembangan garis yang membatasi suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang melingkupi dari beberapa sisi. Bidang terjadi dari pertemuan atau perpotongan beberapa garis. Jadi, suatu garis kemanapun digoreskan, asal ujungnya bertemu, maka akan menghasilkan bidang. Bidang mempunyai sisi panjang dan lebar, serta memiliki ukuran. Dalam lukisan ini terdapat dua bidang, yaitu bidang non-geometris atau bidang tak beraturan, seperti dalam contoh figur tubuh dan wajah wanita dalam objek lukisan ini. Sedangkan bidang geometris atau bidang beraturan seperti tampak pada background yang tampak semu membentuk belahan persegi atau persegi panjang. Selanjutnya yaitu bentuk. Bentuk merupakan wujud atau ejawantah dari karya seni tersebut ketika berada di alam dan tampak nyata. Bentuk merupakan unsur rupa yang mempunyai 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi,
yang digabung menjadi satu hingga membentuk sebuah volume atau isi. Pada umumnya, bentuk dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk beraturan. Misalnya bentuk kubistis, bentuk silindris, dan lain-lain. Dan bentuk tidak beraturan. Misalnya manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Bentuk yang ada di dalam lukisan ini ada dua, yaitu bentuk geometris atau beraturan yang tampak pada background, nampak semu terbentuk dari pertemuan warna gelap dan warna terang, sehingga membentuk kesan kubistis atau kesan balok. Lalu yang bentuk non-geometris atau tak beraturan, misalnya pada bentuk tubuh dan kepala pada objek wanita berkebaya. Berikutnya ruang. Ruang adalah unsur seni rupa yang memiliki dua sifat, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Dalam karya seni rupa, 2 dimensi ruang memiliki sifat semu, sedangkan dalam karya seni rupa 3 dimensi, ruang memiliki sifat yang nyata. Dalam lukisan ini, ruang yang ditampilkan adalah ruang yang memiliki kesan atau kenapa hanya ruang yang memiliki kesan? Dikarenakan kesan kubistis pada background belahan dinding, maka terbentuklah pula kesan-kesan yang menyerupai atau mirip dengan kesan ruangan. Berikutnya yaitu warna. Warna merupakan unsur cahaya yang dipantulkan oleh sebuah benda dan selanjutnya diinterpretasikan oleh mata berdasarkan cahaya yang mengenai benda tersebut. Warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda dikenainya. Di dalam lukisan ini terdapat warna-warna pokok, warna sekunder maupun warna yang lainnya. Misalnya warna merah, warna ungu, warna kuning langsat, dan warna abu-abu pada backgroundnya ini. Sedangkan warna pada backgroundnya ini cenderung ke biru-biru, ke abu-abuan, biru-biru ketuaan. Selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur disebut juga nilai laba suatu permukaan. Sifat permukaan dapat berupa halus, polos, rata, licin, mengkilap, berkerut, lunak, kasar, dan sebagainya. Tekstur lukisan ini bersifat maya, dikarenakan saya melihat lukisan ini secara tidak langsung atau melalui perantara layar, sehingga tidak dapat merasakan tekstur asli dari lukisan ini. Maka peran indera peraba di sini diabaikan. Selanjutnya yaitu unsur gelap terang. Adalah unsur yang bergantung pada intensitas cahaya. Artinya, semakin besar intensitas cahaya, maka akan semakin terang. Sebaliknya, semakin kecil intensitas cahaya, maka akan semakin gelap. Perbedaan unsur gelap terang memberikan kesan permukaan yang sempit, lebar, arah, dan efek keruangan. Dalam lukisan ini, arah paparan sinar berasal dari arah depan, dan yang belakang adalah sisi gelapnya. Paparan sinar semakin ke sisi bawah, maka akan semakin gelap intensitas cahayanya. Selanjutnya yaitu ritme atau rhythm. Dalam sebuah karya seni rupa, irama atau ritme dapat berupa pengulangan bentuk, warna, atau motif. Pengulangan ini bebas, dilakukan sesuai selera sang seniman. Dalam lukisan ini terdapat ritme atau pengulangan pada motif batik
di bagian rok batik tersebut. Selanjutnya ada balance atau keseimbangan. Keseimbangan dalam seni rupa dapat dilihat dari 4 poin, yakni simetris, asimetris, radial, sentral, dan kesan yang diberikan. Keseimbangan ini didapat dari pengelompokan objek kecil di antara benda besar, penggunaan banyak warna terang dengan sebuah objek berwarna gelap, dan sebagainya. Unsur keseimbangan dalam lukisan ini terdapat pada kesan gelap terang yang nampak sudah seimbang. Lalu penggambaran objek utama sudah terkesan sentralis atau sudah memusat, jadi tidak menjorok ke kiri maupun menjorok ke kanan. Selanjutnya ada unity atau kesatuan. Kesatuan dalam seni rupa diartikan sebagai unsur-unsur yang saling berkaitan dengan baik. Keberhasilan sebuah seni rupa dimulai dari rancangannya. Oleh karena itu, seorang seniman dapat melihat terlebih dulu kesatuan dalam rancangannya. Unsur kesatuan dalam lukisan ini sudah diterapkan dengan dengan menyatunya antara objek utama dengan background sehingga tampak harmonis. Lalu ada proporsi, merupakan unsur yang sangat penting dalam penggambaran bentuk untuk menampilkan benda sesuai dengan aslinya. Secara umum, prinsip proporsi diterapkan dengan membandingkan bagian satu dengan lainnya agar selaras dan enak dipandang. Di prinsip proporsi pada lukisan ini terdapat pada proporsi tubuh wanita yang nampak sudah seimbang ya. Proporsi badan, keseluruhan badan sudah seimbang antara kepala dengan badan, antara tangan dengan badan. Walaupun tangan kanannya agak diangkat sedikit, namun tidak merubah proporsi badan keseluruhan. Lalu ada kontras. Prinsip kontras dapat dicontohkan dengan lukisan yang memiliki susunan warna harmonis ditambah beberapa warna yang berlainan. Selain itu, kontras dalam seni rupa juga dapat berupa dua unsur yang saling tumpang tindih. Ketidakserasian tersebut menciptakan harmoni yang saling melengkapi. Prinsip kontras dalam lukisan ini terletak pada perbedaan warna baju, yaitu warna ungu yang bertemu dengan warna kuning pada kulit kuning langsat, yang dimana warna ungu dan warna kuning adalah warna yang saling melengkapi atau komplementer. Lalu kontras gelap terang pada background dan kontras antara warna rok batik dengan motif batik yang cenderung keemas-emasan. Lalu ada dominasi atau point of interest, yaitu prinsip untuk menampilkan atau menonjolkan sesuatu dalam suatu karya seni rupa. Pusat perhatian bisa ditunjukkan lewat warna, bentuk, atau gerak. Misalnya, warna cerah di sekeliling warna gelap. Prinsip dominasi ini terdapat pada pusat perhatian pada wajah cantik dari objek wanita tersebut. Selanjutnya, detail kulit antara warna gelap, bagian gelap dan bagian terangnya sudah terasa. Lalu detail warna kulit di sini di balik tipisnya kain kebaya. Selanjutnya ada kontras pusat perhatian kontras warna baju yang ungu dengan warna kulit yang berwarna kuning langsat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai ekstrinsik. Nilai ekstrinsik ialah kualitas atau harga yang berada di luar atau di balik suatu perwujudan fisik. Kualitas atau harga ini merupakan sesuatu yang tidak konkret, yakni berupa pengertian, makna, pesan, dan ajaran atau informasi lainnya yang berharga. Berdasarkan sumber yang saya telusuri, lukisan yang beraliran realisme dan
mengusung gaya Moe indie menggunakan seorang model bernama Kartini Manopo, menggambarkan sosok seorang wanita anggun dengan balutan kebaya ungu dan selendang merah dengan sanggulan tradisional rambut hitamnya dan hiasan kalung emas di lehernya. Lukisan ini menjadi cerita awal kisah cinta antara Soekarno dengan Kartini Manopo, seorang gadis ningrat kelahiran Bualang, Mongondo, Sulawesi Utara. Singkat cerita, setelah melihat lukisan ini, Soekarno lantas mencari tahu identitas wanita itu langsung dari pelukisnya, yaitu Basuki Abdullah. Setelah mengenalnya, Kartini langsung ditugaskan di pesawat kepresidenan Bolok Martimbang. Setelah beberapa waktu kemudian, Soekarno akhirnya menikahinya pada tahun 1959. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam berkata, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.